Weton Pon bukanlah weton biasa. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, pon disebut sebagai weton yang menyimpan kekuatan rezeki besar. Namun kekuatan itu tidak langsung terlihat di awal kehidupan. Banyak pemilik weton pon menjalani hidup sederhana, bahkan sering merasa kalah langkah, tertinggal, dan harus berjuang lebih keras dibanding weton lainnya. Namun, para leluhur Jawa menuliskan satu rahasia penting. Wong weton pon iku sugien wis ketemu kuncini. Orang weton pon akan menjadi kaya raya ketika kuncinya telah terbuka. Masalahnya, kebanyakan weton pon tidak sadar bahwa kunci itu ada di sekitar rumahnya sendiri. Dalam Primbon, rumah bukan sekadar tempat berteduh. Rumah adalah pusat energi hidup, tempat rezeki singgah atau justru berbalik arah. Dan bagi weton pon, rezeki sangat sensitif terhadap unsur alam yang hidup, terutama tanaman tertentu yang memiliki getaran selaras dengan hari kelahirannya. Inilah sebabnya, ada weton pon yang rajin bekerja tapi uang selalu habis. Ada yang usahanya ramai tapi keuntungan menguap, bahkan ada yang sudah hampir kaya, namun selalu gagal di detik terakhir. Primbon menyebut kondisi ini sebagai bandha kesrimpet. Rezeki tersangkut dan tidak bisa masuk penuh ke dalam hidup seseorang. Lalu apa penyebabnya? Para leluhur percaya bahwa weton pon berada di bawah pengaruh energi Saturnus Jawa, energi yang kuat namun berat. Jika tidak diseimbangkan, energi ini membuat rezeki datang pelan, penuh ujian, dan sering tertunda. Namun jika diseimbangkan dengan benar, hasilnya bisa berlipat-lipat, bahkan melampaui weton lain. Disinilah peran tanaman primbon menjadi sangat penting. Tanaman hidup dipercaya sebagai jembatan antara energi bumi dan takdir manusia. Bagi weton pon, tanaman tertentu berfungsi sebagai penarik jalur rezeki, pembuka aura kemakmuran, penetral penghalang kekayaan, pengunci agar rezeki tidak bocor. Primbon menegaskan, jika tanaman yang tepat berada di rumah weton pon, maka rezeki yang seret mulai lancar. Peluang datang tanpa dicari. Uang terasa, betah, dan tidak cepat habis. Hidup perlahan naik kelas tanpa disadari. Namun sebaliknya, jika rumah weton pon kering secara energi, tanpa tanaman yang selaras, maka kerja keras terasa sia-sia. Uang cepat keluar. Kesempatan emas sering lewat begitu saja. Inilah mengapa banyak orang pon merasa hidupnya seperti berputar di tempat. Padahal takdir aslinya jauh lebih tinggi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Primbon menyebutkan bahwa perubahan nasib weton pon bisa terjadi dalam waktu singkat, bahkan hitungan minggu, jika kunci alamnya sudah terpenuhi. Kunci itu bukan jimat mahal, bukan pula ritual rumit, melainkan tanaman hidup tertentu yang harus ada di sekitar rumah. Pada bab-bab berikutnya, saya akan membuka satu persatu 5 tanaman sakral yang dipercaya mampu mengundang kekayaan besar khusus untuk weton pon. Jika salah satunya belum ada di rumahmu, Primbon menyarankan, segeralah menanamnya, sebelum rezeki itu diambil oleh orang lain. Karena dalam hitungan Jawa, rezeki tidak menunggu orang yang ragu. Dalam Primbon Jawa kuno, pohon uang atau yang sering dikenal dengan nama pacira bukan sekadar tanaman hias. Ia disebut sebagai tetenger bandha, penanda datangnya kekayaan besar bagi pemilik rumah tertentu. Dan secara khusus, weton pon adalah salah satu weton yang paling kuat resonansinya dengan tanaman ini. Para leluhur percaya bahwa weton pon membawa energi rezeki yang besar, namun sifatnya berat dan mudah bocor. Artinya, uang bisa datang, tapi sering tidak menetap. Hari ini dapat, besok habis. Usaha ramai, tapi keuntungan terasa tipis. Inilah yang dalam Primbon disebut sebagai rezeki singgah, dudu rezeki mapan. Disinilah peran pohon uang menjadi sangat penting. Pohon uang dipercaya mampu mengikat energi rezeki agar tidak kabur, seperti tali gaib yang menahan uang supaya betah tinggal di rumah weton pon. Ketika tanaman ini hidup subur, hijau, dan terawat, Primbon menyebut bahwa jalur rezeki pemilik rumah akan terbuka dari 4 penjuru arah angin. Banyak kisah turun-temurun menceritakan, weton pon yang awalnya hidup pas-pasan mulai merasakan perubahan setelah pohon uang hadir di rumahnya.
Awalnya terasa sepele, ada tambahan pemasukan kecil, dagangan sedikit lebih laris, atau tiba-tiba muncul peluang yang sebelumnya tak terpikirkan. Namun perlahan, aliran ini membesar, stabil, dan menguat. Primbon mengajarkan satu hal penting, rezeki besar selalu datang diawali dari perubahan kecil. Namun, ada syarat yang tidak boleh dilanggar. Untuk weton pon, pohon uang tidak boleh diletakkan sembarangan. Jika salah posisi, energinya justru menjadi lemah dan tidak bekerja maksimal. Dalam kitab Primbon disebutkan bahwa posisi terbaik adalah di ruang tamu, dekat pintu masuk rumah, atau di sisi kanan rumah jika dilihat dari dalam. Tujuannya satu, agar setiap energi yang masuk ke rumah langsung bertemu penarik rezeki. Jika pohon uang diletakkan di belakang rumah, di tempat gelap, atau jarang tersentuh cahaya matahari, maka yang terjadi justru sebaliknya. Rezeki tetap datang, tapi langsung keluar lagi, seperti air bocor dari gentong retak. Ada satu pertanda yang sering dialami weton pon ketika pohon uang mulai aktif secara energi. Biasanya ditandai dengan pikiran lebih tenang saat mengelola uang. Keputusan finansial terasa lebih tepat. Datangnya bantuan dari orang tak terduga. Rezeki terasa lebih mengalir, bukan dipaksa. Primbon menegaskan, pohon uang bukan pemanggil kekayaan instan. Ia adalah pembuka jalan, bukan jalan pintas. Namun bagi weton pon, jalan yang terbuka ini sering berujung pada lonjakan ekonomi yang mengejutkan. Yang lebih penting lagi, pohon uang harus ditanam atau dirawat dengan niat yang benar. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, tanaman primbon tidak suka niat serakah. Niatkan untuk membuka rezeki halal, menjaga keberkahan keluarga, menarik kemakmuran yang menetap. Jika niat dan perawatannya selaras, Primbon menyebut bahwa dalam hitungan 40 hari, weton pon biasanya mulai merasakan perubahan nyata dalam urusan keuangan. Dan inilah sebabnya, pohon uang selalu disebut sebagai tanaman pertama yang wajib dimiliki weton pon. Tanpa tanaman ini, kekayaan sering hanya lewat di depan mata. Dengan tanaman ini, rezeki mulai berani masuk dan tinggal lebih lama. Dalam Primbon Jawa kuno, pohon kelor bukanlah tanaman biasa. Ia disebut sebagai wit pamutus sambekala, pohon pemutus nasib buruk dan penyingkir penghalang tak kasat mata. Bagi weton pon, kelor memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar tanaman obat atau pagar hidup. Leluhur Jawa percaya, banyak orang weton pon sebenarnya bukan tidak punya rezeki, melainkan rezekinya tertutup oleh warisan energi lama. Energi ini bisa berasal dari garis keluarga, kesialan turun-temurun, atau aura lingkungan yang tidak pernah dibersihkan. Dalam Primbon, kondisi ini dikenal sebagai bebendu bandha, ikatan gaib yang menahan kekayaan agar tidak masuk sepenuhnya. Dan disinilah pohon kelor menjadi sangat penting. Kelor dipercaya mampu memotong ikatan kemiskinan lama yang tidak disadari. Ia bekerja pelan tapi dalam, membersihkan jalur rezeki dari sumbatan yang selama ini membuat weton pon merasa hidupnya berat, meski sudah bekerja keras. Banyak weton pon mengeluh hidupnya seperti membawa beban tak terlihat, dan Primbon menyebut kelor sebagai pembersih beban tersebut. Dalam naskah Primbon, disebutkan bahwa ketika pohon kelor mulai tumbuh di rumah weton pon, maka energi kesialan perlahan melemah. Aura iri dan dengki dari luar rumah tidak mudah masuk. Pikiran menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan. Rezeki yang sebelumnya tertahan mulai menemukan jalannya. Uniknya, efek kelor seringkali tidak langsung berupa uang, melainkan perubahan situasi hidup. Masalah lama mulai terselesaikan, jalan buntu tiba-tiba terbuka, dan orang-orang yang dulu menghambat perlahan menjauh dengan sendirinya. Inilah tanda bahwa jalur rezeki sedang dibersihkan. Primbon menekankan, kelor sangat cocok untuk weton pon karena sifat energinya ringan namun tajam. Ia mampu melawan energi berat yang sering melekat pada weton ini. Bahkan dalam kepercayaan Jawa, kelor disebut sebagai tanaman yang tidak disukai energi negatif,
sehingga rumah yang ditanami kelor jarang mengalami kesialan beruntun. Namun ada tata letak yang harus diperhatikan. Untuk weton pon, pohon kelor paling baik ditanam di bagian depan atau samping rumah, bukan di belakang. Tujuannya agar setiap energi buruk yang datang dari luar langsung dipatahkan sebelum masuk ke dalam rumah. Tidak perlu besar, cukup satu pohon kecil yang hidup dan terawat. Ada satu pertanda kuat menurut primbon ketika kelor mulai bekerja secara energi. Biasanya dalam rentang 21 hingga 35 hari, weton pon akan merasakan masalah keuangan terasa lebih ringan. Pengeluaran tak terduga berkurang. Hubungan dengan orang sekitar membaik. Rezeki kecil tapi rutin mulai berdatangan. Primbon menegaskan, rezeki besar tidak akan datang jika jalannya masih kotor. Dan kelor adalah sapu alam yang membersihkan jalan tersebut. Namun perlu diingat, pohon kelor harus diperlakukan dengan hormat. Jangan ditebang sembarangan, jangan dirusak dengan emosi, dan jangan ditanam dengan niat main-main. Leluhur Jawa selalu berpesan, tanaman sakral hanya bekerja untuk pemilik rumah yang menjaga keseimbangan hati. Bagi weton pon, kelor adalah tanda awal perubahan nasib. Ia mungkin tidak langsung membuatmu kaya, tapi tanpa kelor, kekayaan sering tersendat di depan pintu. Dengan kelor, pintu itu mulai terbuka, pelan namun pasti. Dan ketika jalur sudah bersih, tanaman berikutnya akan bekerja lebih kuat. Karena primbon mengajarkan satu hal, bersih dulu jalannya, baru besar rezekinya. Dalam primbon Jawa kuno, bambu kuning menempati kedudukan yang sangat istimewa. Ia tidak hanya dikenal sebagai tanaman pelindung, tetapi juga disebut sebagai pagar bandha, pagar gaib yang menjaga kekayaan agar tidak dirampas oleh nasib buruk, iri dengki, maupun tangan-tangan tak terlihat. Bagi weton pon, bambu kuning bukan sekadar pelengkap, melainkan penjaga utama setelah jalur rezeki terbuka. Leluhur Jawa meyakini, banyak orang gagal mempertahankan kekayaan bukan karena tidak mampu mencari uang, tetapi karena tidak memiliki pelindung energi rezeki. Inilah kesalahan yang sering terjadi pada weton pon. Weton pon dikenal memiliki daya tarik rezeki yang kuat, namun bersamaan dengan itu, ia juga mudah menjadi sasaran kedengkian orang lain, rezeki yang direbut, keadaan, usaha yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab jelas. Primbon menyebut kondisi ini sebagai bandha kesampar, kekayaan yang tersambar sebelum sempat dinikmati. Dan bambu kuning adalah solusi yang diwariskan leluhur untuk mengatasi hal tersebut. Bambu kuning dipercaya memancarkan energi perlindungan berlapis, seperti tembok tak kasat mata yang berdiri di sekitar rumah. Ketika bambu ini tumbuh dengan baik, maka rezeki yang sudah masuk menjadi lebih aman. Usaha tidak mudah diganggu pesaing. Jabatan dan posisi lebih awet. Keputusan finansial terlindungi dari kesalahan fatal. Dalam primbon disebutkan, warna kuning pada bambu melambangkan kemakmuran, kejayaan, dan restu alam. Warna ini selaras dengan getaran weton pon yang membutuhkan stabilitas dan penguatan, bukan sekadar tarikan rezeki. Namun ada aturan penting yang tidak boleh dilanggar. Bambu kuning tidak boleh ditanam di tengah rumah atau tepat di depan pintu utama. Jika dilanggar, energinya justru menjadi berat dan dapat menekan keberuntungan. Posisi terbaik menurut primbon adalah di sudut halaman rumah, di samping kiri atau kanan pagar, atau di belakang samping rumah sebagai penjaga arah angin. Fungsinya jelas, menyaring energi sebelum masuk, bukan menghalangi rezeki dari dalam. Ada tanda-tanda khusus ketika bambu kuning mulai bekerja untuk weton pon. Biasanya ditandai dengan usaha yang lebih stabil, meski tidak selalu ramai. Rezeki yang bertahan lebih lama. Konflik finansial berkurang. Orang yang berniat buruk perlahan menjauh. Primbon menegaskan, bambu kuning tidak membuat seseorang mendadak kaya. Namun ia memastikan bahwa kekayaan yang datang tidak mudah runtuh. Inilah mengapa bambu kuning selalu dianjurkan setelah tanaman penarik dan pembersih rezeki sudah ada. Ada pesan leluhur yang sangat terkenal.
Banda gede tanpa pagar, bakal entek tanpa kerasa. Artinya, kekayaan besar tanpa penjaga akan habis tanpa terasa. Bagi weton pon, bambu kuning adalah penjaga takdir, pelindung hasil jerih payah, dan benteng terakhir sebelum rezeki benar-benar menetap dalam hidup. Tanpa bambu kuning, kekayaan sering hanya singgah. Dengan bambu kuning, kekayaan mulai berani tinggal dan berkembang. Dan ketika perlindungan sudah terbentuk, maka dua tanaman terakhir akan bekerja lebih dahsyat. Karena primbon mengajarkan satu hukum alam, rezeki besar hanya datang pada rumah yang aman secara energi. Dalam primbon Jawa, tidak semua tanaman bekerja sendirian. Ada tanaman yang kekuatannya justru muncul saat dipasangkan. Dan bagi weton pon, pasangan tanaman paling sakral adalah sirih dan jati Cina. Keduanya disebut sebagai kunci pamungkas, setelah jalur rezeki dibuka dan dijaga. Leluhur Jawa meyakini, ketika seseorang sudah mampu menarik rezeki dan melindunginya, masih ada satu tahapan terakhir, mengikat takdir kekayaan agar benar-benar menetap. Inilah peran sirih dan jati Cina. Sirih, tanaman wibawa dan daya tarik KSCMPATAN. Sirih dalam primbon bukan sekadar simbol adat, melainkan tanaman pembuka aura pengaruh. Untuk weton pon, sirih berfungsi menguatkan wibawa batin, membuat ucapan lebih didengar, dan langkah lebih diperhitungkan. Primbon menyebut, banyak weton pon sebenarnya punya potensi besar, tapi kurang dipercaya, kurang dianggap, kesempatannya sering diambil orang lain. Sirih bekerja pada ranah halus ini. Ketika sirih tumbuh subur di rumah weton pon, maka perkataan lebih berpengaruh. Negosiasi uang lebih lancar. Peluang bisnis lebih mudah datang. Orang penting lebih mudah membantu. Sirih ibarat magnet kesempatan. Ia tidak memanggil uang secara langsung, tetapi memanggil jalan menuju uang. Namun, sirih tidak akan bekerja maksimal jika berdiri sendiri. Jati Cina, pemutus miskin lama dan pembersih jejak kegagalan. Jati Cina dalam primbon disebut sebagai tetanduran pangresik banda lawas, tanaman pembersih sisa-sisa kemiskinan masa lalu. Ia bekerja lebih dalam dibanding kelor, karena jati Cina membersihkan jejak kegagalan yang sudah terlanjur mengakar. Banyak weton pon mengalami pola hidup berulang. Sudah hampir kaya, lalu jatuh. Sudah mapan, lalu hilang. Sudah bangkit, lalu runtuh lagi. Primbon menyebut ini sebagai lingkaran banda muter. Rezeki berputar tapi tidak pernah naik level. Jati Cina bertugas memutus lingkaran ini. Saat jati Cina mulai hidup di rumah weton pon, pola kegagalan perlahan berhenti. Keputusan finansial lebih matang. Kesalahan lama tidak terulang. Rezeki mulai naik kelas, bukan sekadar datang dan pergi. Ketika sirih jati Cina bersatu. Inilah bagian paling penting menurut primbon. Jika sirih dan jati Cina ada bersamaan, maka weton pon akan memasuki fase yang disebut banda mantep, derajat munggah. Rezeki menetap, derajat hidup terangkat. Sirih membuka pintu peluang. Jati Cina mengunci agar peluang tidak hilang. Primbon menyebut, dalam rentang 30-60 hari, tanda-tanda berikut biasanya mulai muncul. Keuangan lebih stabil. Kepercayaan orang meningkat. Kesempatan besar datang bertubi-tubi. Hidup terasa lebih diarahkan. Namun ada pantangan penting. Jangan menanam sirih dan jati Cina dengan niat serakah. Jangan dibiarkan layu atau mati. Jangan sering mengeluh di dekat tanaman ini. Karena primbon mengingatkan, tanaman rezeki hanya bekerja pada pemilik rumah yang siap naik kelas hidupnya. Bagi weton pon, sirih dan jati Cina adalah penanda akhir masa sulit. Setelah fase ini, yang tersisa hanyalah menunggu waktu. Kapan kekayaan itu benar-benar mengetuk pintu? Pada titik ini, para leluhur Jawa selalu menuliskan satu pesan penting. Rezeki besar tidak datang sekaligus, tetapi datang saat semua kuncinya telah lengkap. Weton pon adalah weton yang tidak ditakdirkan kaya secara instan,
melainkan kaya secara bertahap namun menetap. Itulah sebabnya 5 tanaman yang telah dibahas sebelumnya bukanlah hiasan biasa, melainkan rangkaian kunci takdir yang saling melengkapi. Pohon uang membuka pintu rezeki. Kelor membersihkan jalannya. Bambu kuning menjaga hasilnya. Sirih membuka peluang besar. Jati Cina mengunci agar kekayaan tidak kembali hilang. Jika kelima unsur ini telah hadir dan dirawat dengan niat yang benar, maka Primbon menyebut bahwa weton pon memasuki fase yang disebut mangsa munggah derajat, masa di mana hidup perlahan tapi pasti naik kelas. Pada fase ini, perubahan sering tidak langsung terlihat oleh orang lain, namun sangat terasa bagi diri sendiri. Weton pon mulai lebih tenang dalam menghadapi uang, lebih mantap dalam mengambil keputusan, lebih dihargai oleh lingkungan, lebih jarang mengalami kesialan beruntun. Primbon mengingatkan, jangan remehkan perubahan kecil ini, karena justru disinilah akar kekayaan besar mulai tumbuh. Namun ada peringatan keras dari leluhur Jawa. Jika setelah mengetahui kunci ini seseorang tetap meremehkan perawatan tanaman, menanam dengan niat main-main, mengeluh berlebihan tentang nasib, iri terhadap rezeki orang lain, maka energi kekayaan akan menarik diri secara perlahan. Bukan hilang seketika, tetapi membuat rezeki terasa berat kembali. Karena Primbon menegaskan, bandha iku manut batine sing enduwe. Rezeki mengikuti batin pemiliknya. Untuk weton pon, sikap batin jauh lebih penting daripada ritual lahir. Tanaman hanya menjadi pemicu, sedangkan yang menentukan adalah kesiapan diri untuk menerima perubahan nasib. Ada satu tanda akhir yang disebutkan dalam Primbon ketika weton pon benar-benar siap kaya. Biasanya ditandai dengan rezeki datang tanpa membuat panik. Uang tidak lagi menjadi sumber stres. Kesempatan besar muncul saat hati sedang tenang. Hidup terasa, diarahkan, bukan dipaksa. Jika salah satu tanda ini mulai Anda rasakan, maka Primbon menyebut, takdir sedang berpihak. Dan ingat, tidak semua weton pon akan sampai pada tahap ini. Hanya mereka yang berani berubah, berani merawat, dan berani percaya pada proses alam yang akan merasakannya. Karena itu, bila hari ini Anda masih ragu, jangan menunggu sampai rezeki lewat begitu saja. Mulailah dari yang sederhana. Tanam, rawat, dan niatkan dengan benar. Biarkan alam bekerja dengan caranya. Karena ketika waktunya tiba, kekayaan tidak akan mengetuk. Ia akan langsung masuk dan menetap. Sebelum video ini berakhir, jika Anda merasa isi pembahasan tentang weton pon dan kunci kekayaan ini ada benarnya, atau Anda sendiri merasakan tanda-tandanya dalam hidup Anda, jangan lupa tekan tombol like, agar energi kebaikan dan rezeki ikut mengalir kembali kepada Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang lahir weton pon, karena bisa jadi ini adalah kunci perubahan hidup mereka. Dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa, weton, dan tanda-tanda takdir yang sering terlewatkan. Semoga rezeki Anda dilapangkan, derajat Anda diangkat, dan hidup Anda segera naik kelas.